Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah menetapkan standar baru bagi para pemain yang ingin mendapat panggilan ke skuad Garuda. Salah satu syarat utama yang ditekankan adalah para pemain harus mendapatkan menit bermain secara reguler di klubnya masing-masing. Hal ini disampaikan oleh pengamat sepak bola Ophan Lamara dalam kanal YouTube Fonenews. Menurutnya, kebijakan ini bisa berdampak besar pada komposisi Timnas Indonesia ke depan, terutama jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada Maret 2025 mendatang. Dengan adanya kebijakan ini, beberapa pemain yang sebelumnya menjadi andalan di era Shin Tae-yong berpotensi dievaluasi oleh Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Salah satu nama yang disebut dalam analisis Ophan Lamara adalah Rafael Struijk. Saat ini, Rafael bermain untuk klub A-League Australia, Brisbane Roar. Namun, ia lebih sering menghuni bangku cadangan dan jarang mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter. Hal ini bisa menjadi sinyal bahaya bagi masa depannya di Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Kluivert. Salah satu yang saya dengar belakangan ini adalah Rafael Struijk. Kita tahu di Brisbane Roar, Rafael memang kerap jadi cadangan. Nah, ini menjadi warning, ungkap Ophan Lamara. Jika kondisi ini tidak berubah, bukan tidak mungkin Rafael Struijk akan tersingkir dari skuad utama atau bahkan tidak dipanggil untuk laga-laga kualifikasi berikutnya. Di sisi lain, beberapa pemain yang mulai mendapatkan menit bermain reguler di klubnya justru memiliki peluang besar untuk kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Nama-nama seperti Ramadan Sananta, Ricky Kambuaya, dan Pratama Arhan kini semakin bersinar bersama klub masing-masing. Sananta yang membela Bayangkara FC, belakangan tampil impresif dan kerap mencetak gol di Liga 1. Bahkan, beberapa pertandingan terakhirnya disaksikan langsung oleh Patrick Kluivert. Ramadan Sananta beberapa pertandingan belakangan ini kerap mencetak gol dan disaksikan langsung oleh Kluivert, tambah Ophan Lamara. Sementara itu, Ricky Kambuaya menunjukkan ketajamannya bersama Dewa United, sedangkan Pratama Arhan mulai menjadi pilihan utama setelah pindah ke Liga Thailand, yang selama ini dalam tanda kutip dibuang oleh Shin Tae-yong, bisa saja justru mendapat kesempatan lagi di era Kluivert, ujar Ophan Lamara. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penting dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Skuad Garuda akan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret, sebelum menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret. Dengan adanya kebijakan baru dari Patrick Kluivert, komposisi Timnas Indonesia bisa mengalami perubahan signifikan. Para pemain yang minim menit bermain di klubnya terancam tersingkir. Sementara mereka yang tampil reguler justru memiliki peluang besar untuk mendapat tempat di skuad utama. Timnas Indonesia U20 harus menelan kekalahan 0-3 dari Iran di laga perdana grup C Piala Asia U20 2025, Kamis, 13 Februari 2025. Pelatih Indra Syafri mengungkapkan sejumlah kelemahan timnya dalam pertandingan tersebut, yang menjadi penyebab hasil buruk di laga pembuka itu. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center, Timnas Indonesia sebenarnya tidak tampil buruk. Namun, menurut Indra Syafri, ada beberapa aspek yang menjadi titik lemah, seperti antisipasi bola mati dan duel 1 lawan 1. Kami tidak bermain buruk, tetapi gagal mengantisipasi set pieces dan sepak pojok Iran, ujar Indra, seperti dikutip dari situs resmi AFC. Ia juga menyoroti ketidakmampuan anak asuhnya untuk memaksimalkan kecepatan yang seharusnya menjadi keunggulan tim. Kami lemah dalam duel 1 lawan 1 dan gagal mengambil keuntungan dari kecepatan yang kami miliki, tambahnya. Dalam laga tersebut, 3 gol Iran dicetak oleh Hesam Nafari, Ismail Golizadeh, dan Mobin Dehgan. Gol-gol tersebut sebagian besar lahir dari situasi bola mati, yang menjadi momok bagi Timnas Indonesia U20. Kekalahan dari Iran membuat langkah Timnas U20 semakin berat untuk lolos dari fase grup. Saat ini, Indonesia berada di posisi juru kunci tanpa poin, sementara Iran memimpin klasemen dengan 3 poin. Di tempat kedua, ada Uzbekistan yang juga meraih kemenangan di laga perdana mereka. Sang juara bertahan mengalahkan Yaman dengan skor tipis 1-0, sehingga memiliki poin sama dengan Iran, tetapi kalah selisih gol.
Tantangan semakin berat bagi timnas Indonesia U20, karena pada laga kedua mereka akan menghadapi Uzbekistan pada Minggu, 16 Februari 2025. Uzbekistan datang dengan kepercayaan diri tinggi, mengusung status juara bertahan dan kemenangan di laga pertama. Bagi timnas Indonesia, laga melawan Uzbekistan menjadi momen krusial untuk menjaga asa lolos ke fase berikutnya. Kemenangan wajib diraih jika ingin membuka peluang melaju lebih jauh di Piala Asia U20 2025. Indra Syafri dipastikan akan melakukan evaluasi besar-besaran untuk memperbaiki performa tim, terutama dalam mengantisipasi bola mati dan meningkatkan efektivitas serangan. Dengan waktu persiapan yang singkat, pelatih dan tim harus memanfaatkan setiap momen untuk mempersiapkan diri menghadapi Uzbekistan. Hasil ini menjadi pengingat bahwa persaingan di grup C sangat ketat. Garuda Muda harus menunjukkan kemampuan terbaik mereka untuk kembali bersaing di turnamen bergengsi ini. Timnas Indonesia kini menghadapi tantangan besar untuk memenuhi target lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Komposisi kepelatihan yang dipimpin Patrick Kluivert bersama 3 asistennya, Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg, menjadi sorotan utama. Dengan nama besar yang mereka miliki sebagai mantan pemain, kini saatnya bagi mereka membuktikan kemampuan di level kepelatihan. Rahmat Darmawan, mantan pelatih timnas Indonesia, menilai PSSI telah mengambil keputusan berani dengan menunjuk nama-nama tersebut. Dalam pernyataannya melalui kanal YouTube bebas milik Arya Sinulinga, Rahmat menegaskan bahwa ekspektasi besar masyarakat Indonesia harus dijawab dengan hasil nyata. Komposisi pelatih yang saat ini menangani timnas Indonesia punya nama besar sebagai pemain. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kemampuan mereka sebagai pemain hebat bisa diterjemahkan menjadi pelatih yang hebat juga? Karena jabatan yang berbeda tidak selalu menjamin keberhasilan, ujar Rahmat Darmawan. Rahmat menambahkan, meskipun ada keraguan dari sebagian supporter, ia percaya PSSI memiliki alasan kuat untuk memberikan kepercayaan kepada Patrick Kluivert dan jajaran asistennya. Federasi pasti sudah mempertimbangkan ini matang-matang. Sekarang, kita semua menunggu bagaimana hasil kerja mereka, imbuhnya. Rahmat juga menyoroti pentingnya dukungan dari komponen lain dalam tim, seperti pelatih fisik dan analis tim. Ia menegaskan bahwa peran-peran tersebut akan sangat menunjang kinerja Patrick Kluivert dan timnya. Pelatih fisik dan analis tim adalah bagian penting. Dengan kehadiran mereka, komposisi tim kepelatihan akan lebih lengkap. Ini yang kita butuhkan untuk membangun timnas Indonesia yang lebih baik, kata pelatih yang kini menangani Barito Putra tersebut. Rahmat juga memberikan apresiasi terhadap performa timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir. Menurutnya, keberhasilan menahan tim-tim kuat seperti Bahrain dan Australia, serta bermain kompetitif melawan Arab Saudi, adalah bukti bahwa timnas Indonesia saat ini sudah lebih kompetitif. Timnas kita sekarang berbeda. Negara-negara yang dulu sulit dikalahkan, sekarang bisa kita hadapi dengan baik. Itu menunjukkan peningkatan yang signifikan, ungkap Rahmat. Rahmat berharap Patrick Kluivert dan timnya mampu menjawab tantangan besar ini dengan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Mudah-mudahan mereka bisa menjawab semua pertanyaan dan membawa timnas Indonesia lebih dekat ke Piala Dunia 2026, pungkasnya. Dengan peningkatan performa dan dukungan tim kepelatihan yang mumpuni, timnas Indonesia kini berada di jalur untuk mewujudkan mimpi tampil di pentas dunia. Semua mata kini tertuju pada Patrick Kluivert dan stafnya untuk membuktikan bahwa mereka mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi. Pemain belakang timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, memberikan pandangannya tentang staf pelatih baru timnas Indonesia yang dipimpin oleh legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Verdonk menyampaikan rasa antusiasnya terhadap perubahan ini, terutama setelah melihat komposisi tim pelatih yang memiliki pengalaman besar di sepak bola internasional. Di bawah arahan Patrick Kluivert, timnas Indonesia kini diperkuat oleh 3 asisten pelatih, yaitu Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Ketiganya juga turut menangani timnas U23. Kelvin Verdonk, yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen, mengaku mengenal baik Denny Lanzaat dari pengalamannya di Feyenoord, ketika Lanzaat menjadi asisten pelatih di bawah Giovanni van Bronckhorst. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, Verdonk menyebut Patrick Kluivert sebagai sosok legenda yang memiliki karisma besar. Sementara itu, Alex Pastoor dianggap memiliki keahlian taktik yang sangat mumpuni. Patrick Kluivert adalah legenda, dan Pastoor sangat kuat secara taktik,
Jadi aku sangat menantikan periode internasional ini, ungkap Verdonk. Kelvin Verdonk akan segera bergabung dengan timnas Indonesia dalam rangkaian